Hasan, seorang tukang bangunan yang sederhana, tak pernah menyangka pekerjaannya akan membawa ujian berat dalam hidupnya. Saat merenovasi rumah Ustaz Karim, ia harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih sulit dari bata dan semen, godaan dari istri sang ustaz. Mampukah Hasan menjaga imannya? Ataukah ia akan terperosok dalam godaan yang menghancurkan segalanya? Jangan lewatkan kisah penuh ketegangan ini. Subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hasan adalah seorang pria berusia 35 tahun yang telah bertahun-tahun bekerja sebagai tukang bangunan. Tubuhnya kekar karena terbiasa mengangkat semen dan batu bata. Wajahnya penuh peluh setiap hari, namun sorot matanya selalu mencerminkan ketulusan dan kejujuran. Di kampungnya, ia dikenal sebagai pekerja keras yang tidak banyak bicara, tetapi hasil pekerjaannya selalu rapi dan berkualitas. Hidup Hasan memang sederhana. Ia tinggal di rumah kecil berdinding bata dengan istrinya, Siti, dan anak sematawayangnya yang baru berusia 5 tahun. Siti adalah seorang perempuan sabar yang selalu mendukung suaminya. Meski kehidupan mereka tak berlimpah harta, mereka hidup dengan penuh keberkahan. Siti sering mengingatkan Hasan untuk selalu bekerja dengan niat yang baik dan menjauhi hal-hal yang haram. Setiap pagi, Hasan bangun sebelum subuh, menunaikan salat, lalu berangkat kerja dengan membawa bekal sederhana yang disiapkan istrinya. Sepeda tuanya menjadi saksi bisu perjalanan panjangnya ke berbagai proyek pembangunan rumah di desa mereka. Ia tak pernah mengeluh meski harus bekerja di bawah terik matahari atau hujan deras. Baginya, setiap keringat yang menetes adalah bagian dari perjuangan untuk keluarganya. Suatu hari, seorang kenalannya memberi kabar bahwa Ustaz Karim, seorang tokoh agama yang dihormati di desa, sedang mencari tukang bangunan untuk merenovasi rumahnya. Hasan, yang memang sudah lama mendengar tentang kebaikan Ustaz Karim, merasa ini adalah kesempatan besar. Selain bisa mendapatkan pekerjaan, ia juga merasa senang karena bisa membantu seseorang yang dihormati banyak orang. Ketika ia datang ke rumah Ustaz Karim, ia disambut dengan ramah. Rumah itu cukup besar dibandingkan rumah-rumah lain di desa, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Hasan melihat beberapa bagian rumah yang memang sudah tua dan perlu direnovasi. Ustaz Karim menjelaskan bahwa ia ingin membangun dapur baru dan memperbaiki atap yang mulai bocor. Tanpa banyak basa-basi, Hasan langsung menyetujui pekerjaan itu dan mulai bekerja esok harinya. Ia tak menyangka, proyek ini akan membawa ujian berat dalam hidupnya, sebuah godaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hasan memulai pekerjaannya dengan penuh semangat. Seperti biasa, ia datang pagi-pagi sebelum matahari benar-benar naik. Rumah Ustaz Karim cukup besar, dengan dinding kokoh dan halaman yang rapi. Renovasi ini akan memakan waktu sekitar 3 minggu, tergantung cuaca dan ketersediaan bahan bangunan. Hari pertama berjalan lancar. Hasan bekerja seorang diri, menyiapkan bahan dan mulai membongkar bagian dapur lama yang akan diperbaiki. Ustaz Karim sesekali datang mengecek pekerjaannya, lalu kembali ke masjid untuk mengajar mengaji dan berdakwah. Sejak awal, Hasan sadar bahwa rumah ini hanya dihuni oleh 2 orang, Ustaz Karim dan istrinya, Farida. Farida, wanita berusia sekitar 30 tahun, dikenal sebagai istri yang lembut dan berpenampilan menarik. Ia memiliki wajah cantik dengan kulit cerah dan sorot mata yang tajam. Pakaiannya selalu rapi dan sopan, namun ada sesuatu dalam caranya berbicara dan bergerak yang membuat Hasan merasa sedikit canggung. Pada hari kedua, ketika Hasan sedang memasang bata di belakang rumah, Farida datang membawa segelas teh manis. "Mas Hasan, ini minum dulu, biar nggak terlalu capek," ucapnya dengan senyum ramah. Hasan sempat terkejut, karena biasanya ia membawa bekal sendiri dan tak pernah berharap dilayani seperti ini. Namun, ia menerimanya dengan sopan. "Terima kasih, Bu Farida. Saya nggak enak jadi merepotkan," jawabnya sambil menunduk hormat. "Ah, nggak apa-apa. Mas kan kerja buat rumah kami, setidaknya saya bisa sedikit membantu," kata Farida sambil tersenyum tipis. Hari demi hari, perhatian kecil dari Farida mulai terasa berbeda. Jika awalnya ia hanya menawarkan minuman atau makanan ringan, kini ia sering datang dengan berbagai alasan. Kadang-kadang hanya untuk melihat pekerjaan Hasan dari dekat,
terkadang menanyakan hal-hal pribadi. Mas Hasan sudah lama kerja jadi tukang bangunan, tanyanya suatu siang, saat Hasan sedang meratakan semen. Iya, Bu. Sudah lebih dari 10 tahun, jawab Hasan singkat, berusaha tetap fokus bekerja. Istrinya pasti bangga punya suami pekerja keras seperti Mas Hasan, kata Farida sambil memperhatikan Hasan dengan tatapan yang sulit ditebak. Hasan mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia bukan pria bodoh yang tidak mengerti bahasa tubuh. Tatapan mata Farida terlalu lama menempel padanya. Caranya berbicara terlalu lembut. Bahkan ia kadang tertawa kecil pada hal-hal yang sebenarnya biasa saja. Pada minggu kedua, situasi semakin membuat Hasan tak nyaman. Suatu sore, saat Ustaz Karim sedang keluar kota untuk acara dakwah, Farida datang dengan membawa sepiring pisang goreng ke tempat Hasan bekerja. Mas Hasan, ini camilan buat sore-sore. Saya goreng sendiri, loh, ujarnya sambil duduk di kursi dekat Hasan bekerja. Hasan menelan ludah. Hatinya mulai tak tenang. Ada perasaan yang mengganjal setiap kali Farida berada di dekatnya. Ia merasa harus menjaga jarak. Tapi di sisi lain, ia juga tak ingin bersikap kasar pada istri orang yang begitu dihormati di desa. Namun, yang paling membuatnya gelisah adalah tatapan Farida yang semakin lama semakin berbeda. Ada kelembutan yang terasa berlebihan, ada keintiman yang seharusnya tidak ada. Hasan mulai menyadari bahwa ia harus berhati-hati, karena jika ia lengah sedikit saja, ia bisa terjerumus dalam sesuatu yang berbahaya. Saat itu, ia belum tahu bahwa ujian sebenarnya masih akan datang. Sejak perhatian berlebihan Farida semakin jelas, Hasan mulai merasa gelisah setiap kali bekerja di rumah Ustaz Karim. Ia bukan pria yang mudah tergoda, tetapi ada sesuatu dalam cara Farida memperlakukannya yang mulai mengusik batinnya. Hasan bukan hanya seorang tukang bangunan biasa, ia adalah seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab. Selama ini, ia selalu bekerja dengan niat yang baik, mencari nafkah halal untuk keluarganya. Namun, kini, ia menghadapi ujian yang berbeda dari sekadar kerja keras di bawah terik matahari. Ini adalah ujian yang menyentuh iman dan harga dirinya sebagai laki-laki. Mas Hasan, capek banget ya kerja seharian. Suara lembut Farida mengejutkannya suatu siang. Ia sedang memplester dinding dapur ketika Farida datang membawa handuk kecil. Ini, buat lap keringat, katanya sambil mengulurkan handuk itu. Hasan menelan ludah. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menggeleng. Gak usah repot-repot. Bu, saya bisa sendiri, jawabnya sambil tetap fokus bekerja. Namun, Farida tidak pergi begitu saja. Ia tetap berdiri di sana, memperhatikan Hasan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Mas Hasan ini terlalu serius kerja. Coba sesekali santai, katanya dengan nada menggoda. Hasan mencoba berpura-pura tak mendengar, tetapi jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ia sadar, jika ia tidak segera menarik batas yang tegas, situasi ini bisa semakin berbahaya. Pada malam harinya, saat pulang ke rumah, ia duduk di beranda rumahnya sambil merenung. Siti, istrinya, sedang menidurkan anak mereka. Ia menatap langit yang gelap, merasakan perasaan bersalah yang semakin menguasai dirinya. Ia tidak berbuat apa-apa, tetapi hatinya mulai goyah. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya. Hasan sadar, godaan bukan hanya datang dalam bentuk fisik, tetapi juga lewat pikiran. Ia merasa dihantui oleh perhatian Farida, tatapannya, senyumannya. Ini bukan godaan biasa. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku mulai menikmati perhatian ini? Hari-hari berikutnya, Hasan mulai bersikap lebih waspada. Ia selalu memastikan dirinya tetap sibuk bekerja dan sebisa mungkin menghindari interaksi yang tidak perlu dengan Farida. Namun, semakin ia menjauh, semakin Farida mencari cara untuk mendekatinya. Suatu siang, ketika Hasan sedang mengambil semen di halaman belakang, Farida tiba-tiba muncul dari arah dapur. Kali ini, ia mengenakan pakaian yang sedikit berbeda, lebih santai dan lebih memperlihatkan bentuk tubuhnya dibanding biasanya. Mas Hasan, kenapa selalu menghindar? Tanyanya dengan nada setengah bercanda. Hasan terdiam. Ia tidak ingin bersikap kasar, tetapi ia juga tahu bahwa situasi ini semakin berbahaya.
Saya cuma fokus kerja, Bu. Biar cepat selesai renovasinya. Jawabnya singkat. Farida tertawa kecil. Ah, saya pikir Mas Hasan ini orangnya cuek. Tapi ternyata pemalu, ya? Katanya sambil mendekat sedikit. Hasan mundur selangkah. Bu Farida, saya cuma tukang bangunan. Saya di sini buat kerja, bukan buat yang lain. Ucapnya tegas, mencoba mengakhiri pembicaraan. Farida hanya tersenyum tipis. Baiklah, kalau Mas Hasan gak mau ngobrol, saya gak maksa. Katanya sebelum berlalu masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu, Hasan merasa tubuhnya gemetar. Ia bukan takut pada Farida, tetapi ia takut pada dirinya sendiri. Takut jika ia suatu saat tak mampu menahan diri. Di dalam hatinya, ia mulai berdoa. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan yang bisa menghancurkan kehidupanku. Hasan tahu, ia harus lebih berhati-hati. Sebab, jika ia lengah sedikit saja, segalanya bisa berubah menjadi bencana. Hari itu, suasana rumah Ustaz Karim terasa lebih sepi dari biasanya. Ustaz Karim sedang pergi ke kota untuk menghadiri sebuah acara dakwah selama 2 hari. Hasan tetap datang seperti biasa, membawa peralatan kerjanya dan bersiap untuk menyelesaikan renovasi dapur yang tinggal beberapa tahap lagi. Namun, ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Sejak pagi, ia tidak melihat Farida berkeliaran di sekitar rumah seperti biasanya. Biasanya, ia akan muncul dengan alasan menawarkan teh atau sekadar melihat hasil kerja Hasan. Tapi hari ini, ia menghilang. Awalnya, Hasan merasa lega karena bisa bekerja tanpa gangguan. Tapi entah kenapa, ada firasat aneh yang mengusik hatinya. Saat ia sedang merapikan semen di dinding dapur, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Seketika itu juga, Hasan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Mas Hasan, suara lembut Farida memanggil. Hasan menoleh. Farida berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan daster tipis berwarna pastel yang membentuk lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya yang biasanya terikat kini tergerai, dan ada aroma wangi yang menyeruak di udara. Hasan menelan ludah. Ia tahu ini bukan kebetulan. Bu Farida, ada apa? Tanyanya, berusaha tetap tenang. Farida tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekat, langkahnya perlahan, matanya menatap lurus ke arah Hasan. Saya cuma mau bilang, terima kasih, Mas Hasan, sudah bekerja keras buat rumah ini. Hasan mengangguk cepat, berharap percakapan ini segera berakhir. Iya, Bu, sama-sama. Saya cuma melakukan pekerjaan saya. Namun, Farida tidak beranjak. Ia justru semakin mendekat. Mas Hasan ini laki-laki baik. Saya yakin, istri Mas pasti sangat beruntung. Ucapnya sambil tersenyum kecil. Hasan mulai panik. Ia mundur selangkah, berusaha menjaga jarak. Bu Farida, kalau ada yang perlu diperiksa soal renovasi, saya bisa jelaskan. Tapi kalau nggak ada, lebih baik saya lanjut kerja. Farida tetap tidak bergerak. Tatapannya semakin tajam. Dan tiba-tiba, tanpa peringatan, ia meletakkan tangannya di lengan Hasan. Hasan langsung tersentak. Ia merasakan jantungnya berdetak kencang, dan sekujur tubuhnya terasa panas. Ia ingin segera menarik diri, tapi seolah ada kekuatan yang menahannya. Mas Hasan. Suara Farida terdengar lebih pelan, nyaris seperti bisikan. Kenapa sih selalu menjaga jarak dari saya? Saya nggak jahat. Kok? Hasan menutup matanya sejenak, berusaha mengendalikan pikirannya. Dalam sekejap, bayangan istrinya, Siti, dan anak mereka muncul di benaknya. Ia ingat wajah cerah Siti saat menyiapkan bekal untuknya setiap pagi, senyum polos anaknya yang selalu menunggunya pulang. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menghantamnya. Jika ia menyerah sekarang, semua yang ia bangun selama ini akan hancur. Dengan gerakan cepat, Hasan menarik lengannya dari genggaman Farida dan mundur beberapa langkah. Nafasnya berat, tapi ia berusaha tetap tenang. Maaf, Bu Farida, katanya dengan suara bergetar. Saya cuma tukang bangunan. Saya kesini buat kerja, bukan buat yang lain. Farida tampak terkejut.
Tatapannya berubah. Seketika, senyum tipisnya menghilang, digantikan ekspresi yang sulit dibaca. "Mas Hasan." Suaranya melemah. Tapi Hasan tidak mau memberi kesempatan lagi. Ia menggeleng tegas, lalu mengangkat alat-alatnya. "Saya harus pergi," katanya singkat. Lalu melangkah keluar dari dapur dengan cepat. Di luar, ia merasakan angin sore menerpa wajahnya. Hasan menghirup udara dalam-dalam, merasakan betapa hatinya masih berdetak kencang. Ia tahu, barusan ia telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya. Saat itu, ia tak peduli apakah Farida akan marah atau tidak. Ia hanya tahu satu hal, ia telah memilih jalan yang benar. Hasan berjalan cepat meninggalkan rumah Ustaz Karim. Dadanya masih bergemuruh, bukan karena kelelahan bekerja, tetapi karena pertarungan batin yang baru saja ia menangkan. Langkahnya terasa berat, seolah masih membawa sisa ketegangan dari peristiwa yang baru saja terjadi. Saat sampai di depan gerbang, ia menoleh sebentar ke arah rumah besar itu. Pintu dapur masih terbuka, tapi Farida tidak lagi terlihat. Hasan menghela napas panjang, lalu menaiki sepedanya. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya berkecamuk. Apa yang akan terjadi setelah ini? Pikirnya. Sesampainya di rumah, Siti sudah menunggu di depan pintu. Ia tersenyum menyambut suaminya, mengambil tas kerja Hasan, lalu menyiapkan air untuknya. Hasan menatap istrinya lekat-lekat. Ada sesuatu yang berbeda dalam perasaannya malam ini, bukan hanya rasa syukur, tetapi juga rasa lega yang luar biasa. Di dalam hatinya, ia tahu, jika tadi ia mengambil jalan yang salah, ia tidak akan bisa menatap istrinya dengan perasaan yang sama seperti sekarang. Keesokan harinya, Hasan ragu apakah ia harus kembali bekerja di rumah Ustaz Karim. Namun, sebagai seorang pekerja yang profesional, ia merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dengan perasaan campur aduk, ia berangkat seperti biasa. Saat tiba di depan rumah, suasananya terasa berbeda. Ada beberapa orang berkumpul di halaman. Wajah mereka terlihat serius. Hasan menghentikan sepedanya dan bertanya kepada salah satu warga yang ia kenal. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Lelaki itu menghela napas dan menggeleng pelan. "Ustaz Karim tadi subuh pulang dari kota. Baru saja terjadi keributan besar di dalam rumah." Hasan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kenapa? Ada masalah apa?" Orang itu menatap Hasan dengan ekspresi prihatin. Katanya, Ustaz Karim menceraikan istrinya. Hasan terkejut. Ia tidak menyangka masalah ini akan berujung secepat ini. "Serius, Pak? Kenapa?" Lelaki itu menurunkan suaranya, seolah tidak ingin banyak orang mendengar. "Tadi pagi, setelah pulang, Ustaz Karim langsung bertengkar dengan Bu Farida. Ada sesuatu yang membuatnya marah besar. Katanya soal kelakuan istrinya selama ia pergi." Hasan menelan ludah. Ia tahu persis apa yang dimaksud. Beberapa saat kemudian, pintu rumah terbuka dan Ustaz Karim keluar dengan wajah merah padam. Ia tampak sangat marah, tapi tetap berusaha menjaga wibawanya. Di belakangnya, seorang perempuan berdiri dengan wajah tertunduk, Farida. Warga desa yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Hasan memilih diam, tidak ingin menarik perhatian. Ia hanya memperhatikan dari jauh. "Mulai hari ini, saya sudah tidak punya hubungan apa-apa dengan dia," kata Ustaz Karim dengan suara lantang. Matanya menatap lurus ke arah warga. "Saya sudah cukup bersabar, tapi saya tidak bisa menerima pengkhianatan di dalam rumah saya." Farida tetap menunduk. Wajahnya penuh rasa malu. Tidak ada air mata, tidak ada pembelaan. Ia hanya berdiri diam, menerima nasibnya. Hasan menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Ia bersyukur karena tidak tergoda, karena tidak mengambil langkah yang bisa menghancurkan hidupnya. Jika saja ia lengah, mungkin hari ini ia tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari masalah besar ini. Sore harinya, saat pulang ke rumah, ia duduk di beranda seperti malam sebelumnya. Siti datang membawa segelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Kenapa diam saja, Mas? Capek ya?" tanya istrinya lembut.
Hasan menatap wajah perempuan yang telah setia mendampinginya selama ini. Ia tersenyum kecil, lalu menggenggam tangan Siti dengan erat. "Aku cuma bersyukur, Sit," jawabnya pelan. Siti tersenyum, tidak tahu apa yang terjadi. Tapi di dalam hati Hasan, ia tahu bahwa hari ini ia telah memenangkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Ia telah memenangkan dirinya sendiri. Di dalam hati, ia berbisik, godaan memang berat, tapi harga sebuah kehormatan jauh lebih mahal.